Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Alfa Syahriar LC-MSy selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu al-khafi. Nah, di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga kaidah, dan keempat contoh dari al-khafi itu sendiri. Al-khafi menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya Usul al-Fiqh al-Islami adalah sesuatu yang al-khaf atau memaparkan bahwa al-khafi maksudnya tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lain bukan dari segi sigoh dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Usul al-Fiqh allazi la yasa'ul al-faqih jahlu didefinisikan bahwa khafi ialah nama untuk seseorang yang maknanya serupa dan maksudnya tersembunyi oleh suatu faktor di dalamnya. Terdapat sigoh yang tidak bisa diperoleh maknanya kecuali dengan tuntutan atau permintaan. Lafal khafi sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam pemaparan atau aplikasi artinya terdapat kesamaran. Lafal al-khafi ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahul azizul hakim. Pencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Suatu harta orang lain secara tersembunyi, tetapi dari segi dalalahnya terdapat orang yang dianggap seorang pencuri, itu terdapat sesuatu hal yang tersembunyi. Dengan kata lain, lafal pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan. Misalnya, seorang pencopet yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain dengan tangan terbuka, skill yang mumpuni dan terampil. Dari segi sifat, pencopet dan perampok memiliki sebuah perbedaan karena pencopet memiliki kelebihan sifat daripada pencuri, yaitu keberanian serta skill yang mumpuni. Contoh lain yaitu Nabashi atau pencuri kafan atau barang kuburan. Nabashi di sini termasuk lafal khafi yang memiliki kekurangan dari segi sifat karena barang yang dicuri merupakan kain kafan yang notabene tidak diminati banyak orang. Jadi, para ulama berpendapat bahwasanya perampokan termasuk kategori tindak pencurian di samping adanya kelebihan dalam segi sifatnya. Karena pencuri itu mengambil harta di mana orang sedang dalam keadaan tidur atau secara tersembunyi, sedangkan perampok mengambil harta di saat orang dalam keadaan terjaga. Jadi, hukum perampok berlaku hukum pencurian dalam penerapan hukum potong tangan, sedangkan Nabashi tidak tergolong hukum pencurian karena sesuatu yang dicuri bukan suatu barang yang bernilai dan tidak diminati banyak orang. Lalu dasar hukum dari al-khafi ini yaitu wajib mengetahui makna dari lafal tersebut dengan sebuah pemikiran, perenungan, pemahaman pada faktor-faktor yang menjadi sebab tersembunyinya makna tersebut. Apabila ditemukan bahwa sebab itu karena adanya kelebihan pada sifat seperti yang terjadi pada kasus perampok yang terkait dengan pencurian di atas, maka disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan zahir dalam lafal tersebut. Begitu juga apabila ditemukan bahwa sebab itu karena adanya pengurangan pada sifat seperti yang terjadi pada kasus lafal Nabashi yang terkait pencurian di atas, maka disesuaikan dengan zahir lafal yang tidak berlaku hukum potong tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.